Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan belajar sedikit mengenai apa itu web. Jadi buat teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar mengenai pemrograman web atau terjun ke bahasa pemrograman web, boleh menyaksikan video ini. Ya, jadi web itu apa? Web adalah beberapa kumpulan halaman yang diakses melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, jadi saat kita mengakses sebuah halaman situs atau halaman web, nah maka yang berjalan itu adalah protokol HTTP. Contohnya seperti ini. Misal ini HTTPS. Nah, ini protokol. Jadi yang kita lihat ini adalah sebuah halaman web. Nah, jadi kalau kita klik produk, nah ini halaman, buka halaman juga. Nah, di sini adalah protokolnya HTTPS. Ada HTTP, ada HTTPS. Itu bedanya hanya di keamanan. Untuk yang S ini adalah secure. Jenis-jenis web. Nah, ada web statis, ada web dinamis, ada web interaktif. Nah, web statis itu konten dari halaman tersebut sudah dibuat dari awal. Adapun jika ingin dirubah harus melalui perubahan kode lagi. Nah, contohnya portofolio, landing page, dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa lihat portofolio seseorang, nah itu kan data-datanya itu sudah dimasukkan dari awal. Jadi saat kita membuat websitenya, maka konten-konten tersebut sudah ditetapkan dari awal. Jadi kalau kita ingin rubah lagi, maka yang kita harus rubah adalah codingan. Begitupun dengan landing page dan lain-lain. Kemudian ada web dinamis. Nah, web dinamis ini kontennya tuh up to date, sesuai database, atau diperbaharui oleh pengelola web tersebut. Nah, itu misal blog, portal berita. Nah, jadi portal berita kan data-datanya itu selalu up to date. Nah, itu diambil dari database. Nah, web tersebut termasuk jenis dari web dinamis. Kemudian ada web interaktif. Nah, web interaktif, pengguna dapat berinteraksi dengan web tersebut. Ya, misalnya kita sosial media, online shop, nah itu termasuk web interaktif. Kita lanjut ke profesi di dunia web. Nah, untuk profesi di dunia web itu ada 3. Yang pertama ya front end. Front end, bagian yang langsung dilihat oleh user. Sehingga kerjaan di bidang ini hanya berfokus pada tampilan web tersebut. Dan untuk tampilan tersebut menjadi 2 bagian lagi, yaitu UI, User Interface, dan UX, User Experience. Kemudian ada backend, bagian di belakang layar atau bagaimana sebuah proses berjalan. Misal halaman login, agar user dapat login sesuai data yang ada. Nah, ini dikerjakan oleh backend. Kemudian full stack, yang dapat menangani kedua bagian di atas. Nah, jadi front end. Nah, front end ini ya dia khusus untuk desain saja. Jadi web kayak macam web designer. Nah, kemudian ya istilahnya tuh user interface. Ada UX, user experience. Kalau user interface ini hanya sekedar penglihatan. Bedanya user interface dan UX ini. Nah, kalau user interface atau UI ini hanya sekedar penglihatan saja. Jadi misal kita buka sebuah website, lalu tampilannya elegan atau tampilannya menarik, enak dipandang. Nah, ini sudah masuk kategori UI friendly. Biasanya lebih ke friendly. Sekali lihat gampang nih digunakan. Ya, misal kita bisa lihat kan di situs google.com. Ya, seperti ini termasuk UI. User interface. Jadi mudah kita lihat. Oh, ini pencarian. Yang kotak ini kotak pencarian. Kemudian bahasa. Jadi UI itu tidak harus norak dengan segala macam konten. Tapi semua tergantung fungsi dari web tersebut. Misal kalau web berita,
web atau web sosial media. Kemudian UX, user experience. Nah, user experience ini lebih ke pengalaman pengguna. Jadi bagaimana pengguna menggunakan sebuah aplikasi itu dari segi kliknya, nah itu nyaman. Jadi misal Google, di Google sini ya, dia ketik enak, gampang. Kemudian kalau dia mau ke akunnya, dia di sini mudah untuk dilihat, mudah untuk diklik. Nah, itu termasuk dari kategori user experience. Ya, jadi gambar ini bisa mewakili dari pengertian apa itu user interface dan user experience. Oke, kemudian backend. Nah, backend misal. Nah, jadi seperti halaman Google ini. Nah, untuk backend-nya misal bagaimana sebuah fitur pencarian ini berfungsi. Web adalah ketika kita enter, maka data yang ada yang muncul, nah itu prosesnya itu dikerjakan oleh profesi back-end. Jadi dia yang menjalankan. Kalau front-end ya fokus saja di tampilannya. Nah, penempatan logo seperti ini. Nah, itu dikerjakan oleh front-end. Kalau yang back-end fungsinya. Kemudian ada full stack. Nah, full stack ini dia mampu untuk menangani kedua hal ini, baik front-end maupun back-end. Ya, dan tentu saja ketiga profesi ini gajinya berbeda. Kalau kita bicara soal gaji, baik front-end maupun back-end. Kemudian juga ada full stack. Kita lanjut ke bahasa yang dipelajari di bidang web. Oke, bahasa yang dipelajari di bidang web yang saya cantumkan di sini beberapa, walaupun masih banyak. Mungkin masih banyak di luar sana bahasa yang bisa digunakan untuk membangun sebuah web. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, Java Server Page, ASP.NET, Node.js, dan lain-lain. Kemudian database. Nah, dasar-dasar database. Oke, yang pertama HTML, CSS. Nah, ini bisa dibilang kategori termasuk dari front-end. Khusus untuk front-end. Tapi semua yang ingin terjun ke dunia web, nah itu wajib tahu ketiga, ya minimal dua inilah. HTML, CSS, juga JavaScript. Nah, dasar-dasarnya saja. Kalau mau fokus ke front end, maka silakan kuasai CSS ini secara menyeluruh. Kemudian ada PHP, JSP, ASP.NET, Node.js, dan lain-lain. Nah, ini masuk kategori backend. Jadi untuk yang sekarang mungkin lagi familiar dengan JavaScript atau yang lagi tenar. Ya, jadi bahasa ini, nah ini digunakan untuk backend. Kemudian database. Nah, ini database juga perlu kita pelajari walaupun bukan untuk bidang web ya, tapi ini digunakan untuk menyimpan data. Jadi saya masukkan lagi di dalam kategori bahasa yang dipelajari bidang web. Nah, database ini ada banyak macam lagi bahasanya. Ada apa? Ini ada SQL, NoSQL. Nah, jenisnya ada SQL, NoSQL. Kalau NoSQL ini yang dipakai oleh Firebase, produk dari Google. Nah, ini Firebase, dia gunakan NoSQL. Kalau SQL ini kita biasanya gunakan untuk pelajaran pertama di bidang web itu MySQL. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin misal fokus di back-end, ya nggak apa-apa, memang harus pelajari ketiga bahasa ini, tapi dasar-dasarnya saja. Nanti bisa lanjut ke back-end, terserah pilih yang mana, PHP, ASP.NET, atau Node.js, atau mungkin Java. Oke, untuk link referensi. Nah, link referensi ini teman-teman bisa lihat atau buka di situs W3 School. Kemudian ada tutorial webdesign.com, nah ini bisa dilihat. Kemudian untuk video yang lengkap atau video yang bagus untuk teman-teman lihat, nah ini web programming Unpas. Bisa dilihat di description. Link referensi ini cukup lengkap, tinggal bagaimana teman-teman
tiap harinya ya luangkan waktulah untuk membaca atau mencoba-coba apa yang ada di link referensi ini. Oke, sekian dari pengantar web ini untuk teman-teman yang ingin belajar di bidang web. Semoga bisa bermanfaat dan selamat belajar. Thanks. Salam programmer.